Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas salah satu formasi terbaik yang membawa Inter Milan lolos ke babak final Liga Champions musim ini, yaitu formasi 3-5-2. Nah, tentu teman-teman penasaran nih apa jadinya jika taktik, strategi, dan formasi 3-5-2 Inter Milan diterapkan ke dalam game Top 11. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke guys, jadi secara mengejutkan Inter Milan sukses melenggang ke babak final Liga Champions musim 2022-2023 untuk yang pertama kalinya sejak 13 tahun silam. Kesuksesan itu tidak terlepas dari sosok pelatih mereka, Simone Inzaghi. Ya, di babak final Liga Champions, Inter Milan akan menghadapi para bintang Manchester City, asuhan Josep Guardiola. Laga itu disebut-sebut sebagai pertandingan pemain buangan melawan para bintang yang berupaya meraih juara Liga Champions pertama mereka. Widih, mantap nih. Jadi Inter Milan memiliki banyak pemain buangan, tapi mereka adalah pemain yang sebenarnya luar biasa. Jadi gimana nih menurut teman-teman, kira-kira siapa yang akan juara, Manchester City atau Inter Milan? Nah, kalau menurut saya pribadi guys, City memang lebih difavoritkan juara di babak final Liga Champions edisi kali ini. Tapi Inter Milan tidak akan menyerah begitu saja, dan saya rasa Inter bisa menyulitkan City di babak final Liga Champions musim ini. Dan mohon maaf nih buat fans City, untuk edisi final kali ini saya mendukung Inter Milan yang juara. Hehehe. Oke guys, jadi langsung saja mari kita bahas mengenai kelebihan yang ada pada formasi 3-5-2-nya Inter Milan guys. Jadi formasi 3-5-2 adalah formasi yang terdiri dari 3 back, 5 gelandang, dan 2 penyerang. Dengan 3 back yang berdiri di belakang, formasi 3-5-2 memberikan kekuatan tambahan di lini belakang. 3 back ini dapat bekerja sama untuk menutup ruang dan memblokir serangan lawan dengan lebih efektif. Mereka juga dapat menutup celah yang mungkin muncul ketika menghadapi 2 penyerang lawan dengan lebih baik dibandingkan dengan formasi 4-4-2 tradisional. Formasi 3-5-2 juga memberikan fleksibilitas taktis kepada tim kita guys. 5 gelandang tengah memungkinkan tim kita untuk mengendalikan permainan di area tengah lapangan. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam menyerang dan juga bertahan secara bergantian. Ini membuat lini tengah tim kita lebih kuat dan seimbang ketika menyerang dan juga bertahan. Dan dengan 2 penyerang, formasi 3-5-2 dapat menciptakan tekanan yang lebih besar pada pertahanan tim lawan guys. Kedua penyerang dapat saling bekerjasama dan saling melengkapi satu sama lainnya. Dan mereka juga dapat memanfaatkan kecepatan serta kemampuan mereka untuk mengecoh pertahanan lawan guys. Lalu dengan 5 gelandang tengah, formasi 3-5-2 juga dapat menciptakan kelebihan jumlah di area tengah lapangan. Hal ini memungkinkan tim kita untuk mendominasi pertandingan dan lebih banyak menguasai bola untuk mengontrol aliran permainan. Tim kita juga dapat menggunakan lini tengah yang kuat ini untuk membangun serangan dan memecah pertahanan lawan guys. Dengan formasi 3-5-2 ini memungkinkan tim kita untuk bermain secara seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi dengan 5 gelandang tengah, tim memiliki kekuatan tambahan dalam bertahan. Sementara 2 penyerang dapat memaksimalkan potensi serangan dan ini memberikan keseimbangan yang baik antara mempertahankan solidaritas dan mencetak gol.
Jadi ketika fase bertahan, formasi ini bisa dengan cepat berubah bentuk. Dua gelandang bisa dengan cepat mundur untuk membantu pertahanan dan membuat formasi ini berubah menjadi formasi 5-3-2. Sedangkan ketika fase menyerang, formasi 3-5-2 bisa kembali berubah menjadi formasi 3-4-3. Dalam situasi tertentu, bek tengah dapat maju ke lini tengah untuk mendukung serangan, sementara seorang gelandang bertahan mengisi posisinya di lini belakang. Hal ini memungkinkan tim kita untuk memiliki lebih banyak pemain di lini tengah saat menyerang dan tetap memiliki keamanan bertahan yang cukup saat kehilangan bola, guys. Gelandang tengah dan gelandang sayap dalam formasi 3-5-2 juga dapat saling bertukar posisi. Misalnya nih, gelandang tengah dapat bergerak ke sayap untuk mengisi lebar lapangan, sementara pemain sayap dapat memasuki area tengah serangan untuk menciptakan peluang atau membantu mempertahankan bola di tengah lapangan, guys. Dan salah satu penyerang juga dapat turun ke tengah lapangan untuk mendukung permainan di area tengah untuk mengatur serangan. Dalam hal ini, seorang gelandang serang dapat maju ke posisi striker untuk mengancam lini pertahanan tim lawan. Nah, formasi 3-5-2 juga dapat memberikan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lawan. Jika lawan menggunakan formasi dengan satu penyerang tengah, bek tengah tambahan dalam formasi 3-5-2 dapat menghadapi penyerang dengan lebih baik. Jika lawan menggunakan formasi dengan 3 penyerang atau 3 striker, bek tengah juga dapat melakukan rotasi dan mengatasi ancaman tersebut. Tentu saja, keberhasilan sebuah formasi 3-5-2 tidak hanya tergantung pada susunan pemain, guys, tetapi juga pada kemampuan dan strategi pelatih serta pemain itu sendiri. Dan ada beberapa faktor lain yang mungkin bisa membuat formasi 3-5-2 tidak berjalan efektif. Salah satunya yaitu perbedaan kualitas tim serta perbedaan kualitas individu yang tidak setara dan lawan yang sudah memiliki taktik dan strategi yang tepat dengan pemain yang dimilikinya, guys. Oke, kemudian untuk taktiknya sendiri kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke guys, jadi itu adalah pembahasan mengenai kelebihan formasi 3-5-2 Inter Milan jika diterapkan ke dalam game Top 11. Nah, buat teman-teman yang tertarik menggunakan formasi ini, saya ingatkan lagi, terkadang taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan tidak menjamin tim kamu bisa selalu menang karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Jadi saran saya, sebelum kamu menggunakan formasi ini, pastikan kamu melakukan laga uji coba terlebih dahulu, guys, menghadapi teman kamu yang memiliki kualitas mutu tim lebih tinggi 10 hingga 30%. Jika dalam 5 pertandingan hasilnya selalu bagus, kamu bisa mulai terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NN Top 11, dan terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.